berdoa dalam gereja, maka jelas kita tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan. Ya, lalu kita berdoa. Kemudian ketika kita sedang di tempat umum, ya kita lagi naik ojek misalnya. Pada saat kita naik ojek atau lagi naik motor, kita berdoa. Posisi doa kita tutup mata, ya nggak bisa. Kalau kita tutup mata kita nabrak. Ya, sehingga doa yang kita panjatkan itu adalah doa juga, tetapi dia dan namanya adalah proseke, ya proseke itu doa yang umum. Nah Paulus bilang dalam keadaan seperti itu pun kau ada dimanapun dengan cara berdoa model apapun, doakan orang lain. Dan yang terakhir next, doa syukur atau eukaristia. Ekaristia ini adalah doa syukur kita untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi selain kita bersyukur untuk apa yang kita terima, kita bersyukur juga karena Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Ya, jadi rasa syukur kita itu dipenuhi dengan rasa syukur untuk apa yang Kristus lakukan bagi kita. Sehingga dalam doa Ekaristi ini, Bapak Ibu Saudara, rekan pemuda dan anak-anak, kita menyatakan syukur. Tuhan terima kasih saya sudah wisuda. Tuhan terima kasih saya ujian skripsi dan lulus. Tuhan terima kasih saya keterima di perguruan tinggi negeri. Tuhan terima kasih anak saya sembuh. Tuhan terima kasih saya diberkati dan lain sebagainya. Biasanya kita fokus pada diri kita. Makasih Tuhan saya akan kuliah. Saya memang di kota lain Tuhan, tapi saya bersyukur. Kata Paulus, jangan fokus pada dirimu. Ketika engkau bersyukur pun harus mendoakan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam 4 jenis doa ini Paulus mau mengatakan pada kita semua bahwa dalam keadaan apapun ketika kita berdoa, selalu selipkan orang lain di dalam doa tersebut. Anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, dari kecil Bapak Ibu sudah mulai mengajarkan anak-anak melakukan doa seperti itu. Mau tidur misalnya, Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini. Sekarang saya mau tidur. Ampuni dosa saya. Dari kecil anak harus diajar untuk memohon ampun. Ampuni dosa saya Tuhan Yesus. Dan hari ini saya mau berdoa. Anak-anak biasa kan sebutkan semua nama. Berdoa untuk opa, berdoa untuk oma, berdoa untuk kakak, berdoa untuk sepupu-sepupu. Dia sebut semua. Bilang sama anak, hari ini tambah 2 nama ya. Siapa yang mau didoakan? Ayo siapa? Di PA siapa yang mau didoakan? Minta nama. Satu lagi siapa? Kalau kamu pulang sekolah suka lihat tetangga sebelah misalnya. Ya. Ada anak kecil yang ada di rumah itu kan. Aku gak tahu namanya. Bilang sama Tuhan Yesus begini. Saya berdoa untuk anak di dekat rumah saya. Bilang sama Tuhan Yesus begitu. Tapi dari kecil ketika kita diajarkan untuk mendoakan orang lain dalam doa pribadi kita, sampai dewasa kita akan tahu iman itu bertumbuh bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk sesama. Kita mengajarkan kepedulian, kita mengajarkan kasih, kita mengajarkan pengertian dan penerimaan atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu Saudara? Next. Kalau Anda menerima kabar buruk tentang pergumulan seseorang, lihatlah itu sebagai panggilan Tuhan untuk berdoa bagi orang itu. Ya, satu hari saya dengar, dapat berita ya, itu tetangga di sebelah rumah kita yang dulu waktu kita masih tinggal di Surabaya kah, atau masih tinggal di negara kah, masih tinggal di satu tempat, sakit keras. Dan katanya sudah tidak ada harapan. Kalau dengar sebuah berita buruk, artinya kau harus berdoa untuk orang itu. Tuhan izinkan kau dengar, supaya kau berdoa untuk dia. Saya pernah satu ketika Bapak Ibu, saya dulu rutin pelayanan di Salemba, penjara Salemba dan penjara Cipinang. Satu ketika ada teman sepelayanan, bukan orang GPIB ya, karena itu komunitas dari macam-macam gereja, dia cerita. Satu ketika dia dengan suaminya full pelayanan, pergi ke Palembang, mereka tinggal di Jakarta,
pergi ke Palembang untuk pelayanan 1 bulan. Anaknya udah gede-gede, laki 3 orang. Pulangnya ketika mereka turun di depan rumah, pakai taksi ya, turun di depan rumah, lalu si istri turun duluan, suaminya masih bayar taksi, istrinya tiba-tiba teriak, "Pak!" Suaminya kaget, "Kenapa?" "Cepetan sini." Suaminya bayar cepet-cepet taksi dan lari ke pintu rumah. Kenapa? Pintu rumah itu terbuka, ya, istrinya sudah buka kunci dan terbuka dalam keadaan kosong melompong. Tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada horden, tidak ada apa-apa dalam rumah. Mereka berdua keluar lagi. "Kita salah masuk rumah?" "Loh enggak, kuncinya kan sama, ini yang kita pakai, coba lagi buka." Akhirnya belakangan mereka tahu bahwa anak mereka tidak pernah sangka bahwa anak mereka itu pemakai narkoba. Dan dia panggil orang untuk beli 1 rumah itu, dia lakukan garasi sale ya. Siapa yang mau beli horden, siapa mau beli meja makan, kursi tamu, habis semua sampai isi lemari pakaian. Dia jual semua untuk beli narkoba. Nah, ceritanya dia katakan begini, "Pendeta Nancy tahu enggak? Kekecewaan saya yang terbesar adalah pertama yang terpikir sebagai pelayan Tuhan, pergi ke gereja dan minta dukungan doa. Saya pergi ke situ sementara sidang majelis. Kemudian saya tunggu. Kemudian lalu setelah selesai sidang saya mau ketemu dengan pendetanya. Saya jalan masuk, banyak majelis di situ. Apa kabar?" Ya, sudah ngobrol sebentar saya ke pendeta. "Ibu pendeta tahu, saya keluar belum sampai pagar. WA sudah masuk. Kami ikut prihatin ya. Kenapa anakmu?" Mereka sudah menceritakan kondisi saya pada orang lain. Seringkali ketika dengar sesuatu yang buruk tentang orang lain, puji Tuhan kalau tidak Bapak Ibu ya Saudara, kita cenderung memilih menceritakan peristiwa itu ke orang lain. "Kamu tahu enggak? Lu tahu enggak? Kan si ini gini, si ini gitu." Keburukan orang lain kita sebarkan. Apa sih yang Bapak Ibu Saudara dapatkan kalau kita melakukan seperti itu? Orang jadi katakan, "Oh dia tahu semua loh." Atau orang katakan apa tentang kita? Yang itukah yang Bapak Ibu Saudara dan anak-anak butuhkan? Tetapi kalau dengar sesuatu yang buruk, maka itu tandanya saudara harus segera lipat tangan, tutup mata, berdoa untuk orang itu. Next. Kalimat ini mengatakan begini, saya harap Bapak Ibu baca ini bisa mengerti ya. "Don't say there's still time or maybe next time." Jangan katakan masih ada waktu kok, atau mungkin nanti masih bisa, konteks doa ya. Because there's also the concept of it's too late. Nanti aja. Nggak usah sekarang, besok-besok aja. Nanti kalau saya lagi punya waktu, kalau pas lagi di gereja saya bawa deh dalam doa. Tidak. Begitu saudara tahu ada orang yang butuh doa, segera berdoa atau terlambat. Untuk apa lagi Bapak Ibu Saudara berdoa? Kalau orang itu meninggal, kalau sesuatu yang lebih buruk terjadi dalam hidupnya. Jadi kalau dengar sesuatu yang buruk tentang pergumulan seseorang, langsung doakan dia. Next, pelajaran kedua. Berdoalah untuk semua orang, bahkan bagi mereka yang menyakiti kita. Itu kata Yesus dalam Matius 7. Kalau kurang lebih ya, saya membahasakan bahasa Yesus begini. Kalau mengasihi orang lain, semua agama di dunia mengajarkan itu. Mengasihi orang lain, perjanjian lama mengajarkan itu. "Aku berkata kepadamu," kata Yesus, "berdoalah untuk orang yang menyakiti engkau." Bisa, nama kita sudah terlanjur buruk. Orang ngomongin kita di mana-mana. Karena siapa? Karena dia. Kondisi saya menjadi hancur seperti ini. Kenapa? Karena dia. Kita tuding sana sini dan kita membangun kebencian dalam pikiran, hati dan semua yang kita kerjakan. Bahkan ketika orang itu menyakiti kita, Yesus ajarkan berdoa bagi mereka. Ini tidak mudah. Kalimat yang dibawa yang dalam kotak hitam itu mengatakan forget the mistake.
Lupakan kesalahan-kesalahan yang ada. Remember the lesson. Saya belajar, sakit memang. Tapi saya belajar, jangan terlalu cepat percaya sama orang. Saya terlanjur bicara ke dia. Saya nggak sangka kalau dia ternyata menceritakan orang lain. Oke, saya forget it. Saya lupakan itu. Tapi pelajaran, jangan cepat percaya sama orang. Saya tidak begitu. Lalu orang ngomongin begitu. Diam sebentar dan katakan, Tuhan, jangan-jangan ini peringatan untuk saya. Bahwa bibit itu, kejelekan itu mungkin ada pada saya tanpa saya sadari. Atau kalau bibit itu tidak ada, mungkin saja Tuhan ada sesuatu yang sempat saya sebutkan atau lakukan sehingga orang lain menilai saya seburuk itu. Jadi forget the mistake orang lain, ya. Lupakan kesalahan orang lain pada kita karena kita mau maju. Remember the lesson. Ingat pelajarannya. Sehingga kita jauh lebih hati-hati. Kalau kita marah, cenderung kita berdiri dan mulai cari kambing hitam. Anak Tuhan akan duduk dan bertanya, adakah yang harus saya ubah dari diri saya Tuhan? Jangan-jangan memang saya menunjukkan hal yang tidak benar, tidak baik. Sehingga orang lain kemudian membicarakan saya. Kalimat yang berikut next, saya sudah terjemahkan di bawahnya. Berdoalah selalu agar engkau memiliki mata yang melihat yang baik. Ada banyak yang tidak baik, tapi coba melihat dengan mata positif. Berdoalah agar engkau memiliki hati yang memaafkan hal-hal terburuk. Saya tidak tulis buruk, tapi terburuk. Kita punya hati untuk memaafkan. Berdoalah agar engkau mempunyai pikiran yang mampu melupakan yang jelek dan jiwa yang tidak pernah kehilangan iman. Minta ini sama Tuhan. Kita mau masuk Natal, ya. Ini sudah sebentar lagi Oktober selesai. November, Desember, waktu cepat sekali. Jangan pernah Bapak Ibu, never memasuki Natal dengan hati yang penuh luka. Memasuki Natal dengan dendam dan amarah. Memasuki Natal dengan kebencian. Untuk apa? Kalau kita masuki Natal dengan hati yang seperti itu. Nah, kalau nanti Natal baru kita mau selesaikan, butuh waktu mulai dari sekarang. Selesaikan dengan diri sendiri. Lalu katakan, Tuhan, saya sudah maafkan dia. Sekarang itu menjadi urusan Tuhan, bukan urusan saya lagi. Pelajaran terakhir, next. Kadangkala doa adalah satu-satunya alat penghubung antara Anda dan orang-orang tertentu yang selama ini sulit ditemui atau diajak bicara. Ya, aduh, saya pengen sekali bicara dengan bos saya, dengan atasan saya. Dia sepertinya punya pikiran buruk tentang saya. Padahal saya tidak melakukan itu. Cari waktu tidak ketemu dia, tidak pernah ketemu dia. Atau saya pengen ngajak bicara seseorang, tapi tidak bisa juga. Berjumpalah dengan dia dalam doa-doa saudara. Ya Tuhan, saya mau berdoa untuk Bapak A. Saya ingin sekali ketemu dia untuk menjelaskan masalah, tapi tidak bisa Tuhan karena tidak ada waktu. Beliau terlalu sibuk. Pertemukan saya melalui doa dengan beliau. Bicaralah ya Tuhan kepadanya. Dengarkan permohonan saya, sampaikan itu Tuhan. Ketika saudara menyebutkan nama orang-orang seperti itu, maka engkau sudah berjumpa dengan dia di dalam doa. Marilah kita melanjutkan kehidupan ini. Belajar dari apa yang Paulus katakan. Jangan fokus pada diri sendiri. Lihat sekitar. Ada banyak sekali orang yang butuh didoakan. Kiri kanan Bapak Ibu, ada banyak yang butuh didoakan. Saya mau mengajak Bapak Ibu, nanti doa syafaat saya akan berdoa yang lain. Tapi saat ini coba Bapak Ibu pikirkan nama satu orang. Orang yang sangat menyakiti hati saudara. Atau pikirkan satu nama saja ya. Orang yang selama ini saudara ingin ketemu, tapi tidak bisa ketemu. Pikirkan nama orang yang punya masalah berat. Sudah? Satu orang saja, jangan bilang tidak ada ya. Paling tidak ada orang yang punya masalah berat, sakitkah atau punya pergumulan. Sudah?
kita tunduk kepala sebentar dan berdoa untuk mereka. Saya sebutkan doa, Bapak Ibu sebutkan namanya, kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami mau berdoa untuk nama yang kami sebutkan. Dia membutuhkan dukungan doa kami, karena dia sedang berada dalam pergumulan yang sangat berat. Kami berdoa untuknya Tuhan, karena kami punya kerinduan berjumpa dengannya, tapi waktu itu belum ada. Dia menyakiti hati kami Tuhan, saya sangat dalam dan merusak nama baik saya kemana-mana. Saya berdoa untuknya Tuhan, ampuni dia Tuhan, dan ajarkan saya untuk bisa mengampuninya. Nama yang saya sebutkan ini adalah orang yang begitu dekat di hati, tapi sulit untuk saya temui selama ini. Tuhan, jangkau dia, ingatkan dia untuk pulang, ingatkan dia untuk kembali, ingatkan dia untuk mengikuti jalan Tuhan yang benar, ingatkan dia untuk kembali pada Yesus dan tidak mempermalukan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saya sudah mengajarkan itu, Bapak Ibu lanjutkan di rumah masing-masing. Terpujilah Kristus, amin. Mari kita pujikan besar dan ajaib segala karyamu. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk doa syafaat. Marilah kita tetap bersama-sama dalam ruangan ini maupun yang duduk di teras depan untuk mengikuti doa syafaat. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, terima kasih atas berkat-Mu pada kami pada hari ini. Pada hari ini anak-anak-Mu datang ke dalam kehadirat-Mu untuk memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan dalam kehidupan menjadi pemimpin. Pemimpin baik, presiden, wakil presiden hingga bawahannya. Tuhan kiranya memakai mereka untuk dapat menjadi para pemimpin-pemimpin yang baik, bijaksana, dan menjadi pemimpin yang dapat membawa negara serta bangsa kami lebih maju. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami Tuhan dalam majelis Sinode GPIB hingga Mupol Bali NTB, khususnya GPIB Maranatha dan Pasar. Tuhan berkatilah pelayanan kami yang hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Sertai kami, tuntun dan berkatilah kami dalam setiap langkah pelayanan kami, yang tidak hanya di gereja, melainkan di berbagai tempat. Pakailah kami sebagai anak-anak-Mu yang dapat menjadi berkat, bahkan garam dan terang dunia ini. Kami juga berdoa untuk program kerja layan kami dalam gerakan pemuda. Tuhan, apapun yang menjadi kendala kami, yang menjadi pergumulan kami dalam melaksanakan program kerja ini, kiranya Tuhan Yesus memampukan kami untuk melewati segala pergumulan kami dan kendala itu. Tuntun pimpin kami Tuhan, agar kami selalu menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam pelbagai pergumulan dalam melaksanakan program kerja ini. Sertai kami sebagai pengurus agar kami dapat mencari dan mendapatkan jawaban dari berbagai pergumulan yang kami hadapi Bapa. Dan pada malam hari ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Tuhan berkati mereka, berikanlah mereka kekuatan dan berikanlah mereka ketabahan untuk melewati bencana yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, hendaklah segala bencana alam yang terjadi dimanapun itu, tolonglah kami untuk selalu berserah kepada-Mu dalam segala kehidupan kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melewati itu semua, Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk keluarga Nyonya Yohana Bitalesi dan keluarga Nyonya Niwayan Sri Yudayatni Wirawati. Kedua keluarga ini, para ibu ini, mengalami duka cita yang sangat mendalam ketika Tuhan memanggil pulang kekasih-kekasih hati mereka, suami-suami mereka. Ada air mata mungkin yang belum berhenti mengalir, ada rasa sakit yang luar biasa yang dialami. Tetapi Tuhan sang sumber kekuatan dan penghiburan, kiranya ada bersama dengan mereka. Kuatkan mereka, tolong mereka melewati waktu-waktu duka ini dengan hanya memandang penuh pada Tuhan, sehingga mereka mampu untuk kembali menjalani hari hidup dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, secara khusus untuk Ibu Ketut Ladri di Rumah Sakit Awal Bros, Bapak Yosep Manek Jobul, Diaken Iputu Dharma, Ibu Yohana Dates, Saudara Oma Yohana Dates, Saudara Andre Yuliawan Mamesah, Saudari Stefania Abigail Julia Lesmana, Ibu Regina Lewolweno, Ibu Saudari Ketut Sevilla Rasaputri, Ibu Made Surtini Bunga, Ibu Ernawati Hasanuddin. Mereka ini semua terbaring di rumah sakit. Kami berdoa juga untuk mereka yang ada di rumah dalam proses pemulihan atau bahkan mungkin dalam keadaan sakit. Bahkan jemaat yang ada dalam ruang ibadah ini tapi kondisi kesehatannya tidak begitu baik. Kami bawa mereka semua ke dalam pelukan Tuhan. Tolong jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Untuk mereka yang terbaring saat ini baik di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan alirkan kesembuhan melalui obat-obatan yang diminum atau dipakaikan pada tubuh mereka. Dan berkati juga makanan minuman serta kehadiran kekasih-kekasih hati mereka. Melalui semua itu Tuhan alirkan kesembuhan. Tolong mereka agar yang di rumah sakit dapat segera pulih dan pulang ke rumah.
Dan mereka yang saat ini sedang berada dalam kondisi pemulihan, Tuhan tolong agar segera sembuh kembali. Kami berdoa untuk para janda duda, orang-orang lansia, yatim piatu, saudara-saudara kami di lembaga permasyarakatan. Tuhan tolong rangkul mereka, nyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka terus berpengharapan, terus semangat, terus penuh sukacita. Hari ini kami mengingat ulang tahun dari PKLU GPIB yang ke-13 tahun. Tuhan berkati agar para lansia ini tetap penuh sukacita dan semangat dalam menjalani apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk warga jemaat yang sedang studi, yang bekerja, yang mencari pekerjaan. Tuhan rangkul mereka, berikan semangat, jauhkan dari keputusasaan. Perlihatkan pada mereka masa depan yang cemerlang. Sekalipun untuk meraihnya mereka harus bersusah payah. Tapi apa yang ada di depan adalah hal-hal baik yang Tuhan sediakan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu berjalan ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kasih Tuhan. Pimpin dan sertai mereka, agar mereka juga boleh mengenal Tuhan secara pribadi dan tidak pernah berhenti bersyukur. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati kehidupan masing-masing pasangan, agar cinta itu terus bertumbuh kuat dan mereka boleh menjalani kehidupan perkawinan mereka dengan sangat berbahagia. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah kami datang memohon kepadamu. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Paduan suara gerakan pemuda akan mempersembahkan pujian Mengenalmu.
Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-50 ayat 23a mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku." Dengan mengingat firman Tuhan itu, marilah kita mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 84 bait 1 dan 2. Terimalah
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebagai bagian dari rumpun pengutusan, kami mohon perhatian jemaat untuk mengikuti Warta Jemaat Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sebagai berikut.
ibadah pengucapan syukur sektor pelayanan Firdaus di keluarga Nyonya Niwayan Sri Yudayani Wirawati dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 19.00 WITA dengan alamat Jalan Jayagiri 14 nomor 12A Denpasar. Pelayan firman Pendeta Endro Victor Christian Abraham Tumengkol. Setelah sariwarta ini kita akan mendengarkan presentasi Lembaga Alkitab Indonesia tentang program Kabar Baik untuk Anak. Setelah ibadah selesai, dimohonkan kepada jemaat untuk tetap berdiri selama prosesi Alkitab di bawah pelayan 1 dan pelayan firman sampai ke pintu utama gereja. Shalom rekan-rekan pemuda. Shalom Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Di sini saya akan mengajak rekan-rekan pemuda untuk menggaungkan semangat GP-GPIB. Jika saya mengatakan, apa kabar GP-GPIB? Rekan-rekan akan menjawab, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, kita mulai. Apa kabar GP-GPIB? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Baik, terima kasih, semangat sekali ya rekan-rekan pemuda. Mohon waktu dan kesabarannya untuk mendengarkan sariwarta Pelkat Gerakan Pemuda. Untuk rekan-rekan multimedia dipersilakan. Demikian warta jemaat dan warta Pelkat GP minggu ini. Atas perhatian rekan-rekan, Bapak, Ibu, dan adik-adik, kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Apakah ada dari Lembaga Alkitab Indonesia? Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan berdiri. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sesehari dan ingat, doakanlah orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu menyebutkan banyak nama, satu hari, satu nama itu sudah memberkati. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang tersebutkan dalam doa mereka yang ada di sini. Maka kalau kita bahagia, kita sehat, kita kuat, ingat ada yang mendoakan kita. Berikan tos dan katakan doakan saya, kiri dan kanan.
Baik, Bapak Ibu Saudara, kita pujikan walau 1000 rebah sebelum menerima berkat Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan goyah, takkan ku goyah. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dalam kepastian iman bahwa Yesus tidak meninggalkan Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang
sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu rekan-rekan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan
kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Are you guys ready? Dalam Kristus ku percaya, ada kemuliaan di balik salib. That's right. Dan ku nyatakan, kemenangan dari victory, kekuatanku, harapanku. Tak ada yang mustahil dan tidak mungkin. Bermegah dalam Dia aku semakin penuh sukacita, tak ada keraguan. Semakin jelas jalan, semakin ada tujuan. Yang dulu gelap sekarang menjadi terang. In the name of Jesus aku pasti menang, lepas dari belenggu dan masalah. Meskipun iblis menggoda, aku tak akan kalah. Sorak-sorak, hey glory haleluya. Ku memuji menyembah, hatiku bahagia. Selalu ku tinggikan, muliakan namanya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Dan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. In Christ alone, put me in the zone. He makes me feel that I can't be on, and I know that I can go beyond as long as I let Him to lead me on. And if I ever let Him walk beside me, and if I put His name always above me, so His mercy and blessing surrounds me, so His love and grace are all around me. Dunia boleh coba buat terjatuh, tapi ku mau untuk terus belajar batu. Mic check 1 2 1 2. Tuhanku Yesus, Engkau nomor 1. Hey, ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ku banggakan, hatiku ku arahkan dan kasihnya ku rasakan. Hikmat ku dapatkan dari takut akan Tuhan. Jelas bertolak belakang dengan yang bukan-bukan. Kilauku hanya pantulan sinar-Mu Bapa. Kau penuhiku, masa depan berbinar ku dapat. Berserah penuh kalah, tangan tinggi ku angkat. Hapuskan masa laluku dan beriku rahmat. Dalam Kristus ku